Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonom, selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Aktif, kritis, kreatif, dan mandiri sebelum memulai pembelajaran. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan nikmat sehat dan keimanan. Sobat, yuk kita tumbuh bareng untuk menjadi hebat. Kalian terlahir sempurna, dengan dibekali kemampuan yang sangat baik, dan kalian layak mendapatkan yang terbaik. Semangat terus belajar dan berkarya ya. Hari ini, kita akan belajar ilmu ekonomi, yaitu tentang kesenjangan ekonomi. Selamat menyimak, amati kedua gambar berikut Sobat. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kedua gambar tersebut? Kalian akan menemukan perbedaan yang mencolok terkait sarana-prasarana atau fasilitas yang ada di sekolah. Kalian dapat melihat gambar pembelajaran yang sedang berlangsung masih menggunakan papan tulis dan media pembelajaran yang terbatas. Di samping itu, terdapat pembelajaran yang sedang berlangsung yang sudah memanfaatkan teknologi canggih dan media pembelajaran yang lengkap serta memadai. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat akan menjadi permasalahan penting bagi suatu negara karena dapat berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan menurun, sehingga kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Saat ini, Indonesia menempati peringkat keempat yang memiliki kesenjangan ekonomi yang paling buruk di dunia. Menurut data World Inequality Report tahun 2022, rasio kesenjangan ekonomi Indonesia sebesar 1:19. Ini artinya populasi dari ekonomi masyarakat kelas atas, rata-rata pendapatannya 19 kali lebih tinggi daripada populasi masyarakat ekonomi kelas bawah. Rasio kesenjangan ekonomi Indonesia lebih besar dari rasio kesenjangan ekonomi Amerika Serikat yang memiliki populasi masyarakat ekonomi kelas atas. Rata-rata pendapatannya yaitu 17 kali lebih besar dari masyarakat ekonomi kelas bawah. Begitu juga dengan negara Tiongkok, Singapura, dan lainnya. Sebelum melanjutkan materi, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan mengapa kesenjangan ekonomi Indonesia sangat tinggi? Jadi, definisi kesenjangan ekonomi adalah adanya kondisi ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi. Nah, di mana aspek ekonomi ini dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat di suatu daerah atau negara. Terlihat dari perbedaan dua gambar pemukiman penduduk di suatu daerah, yaitu pemukiman kumuh dan pemukiman mewah yang saling berseberangan. Hal ini menunjukkan di daerah tersebut terdapat kalangan masyarakat berpendapatan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Akan tetapi terdapat juga kalangan masyarakat yang berpendapatan rendah di bawah rata-rata. Kesenjangan ekonomi dapat memicu timbulnya kemiskinan di masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah kondisi demografi. Kondisi demografi ini berkaitan dengan kependudukan yang ada di daerah. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, baik itu dari segi jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Komposisi penduduk sangat menentukan kesenjangan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang berada pada usia produktif. Jadi, daerah dengan komposisi penduduk yang usia produktif lebih banyak akan berbeda dengan daerah yang jumlah penduduk produktifnya lebih sedikit. Persebaran penduduk juga menjadi masalah, di mana persebaran tidak merata. Misalnya, di Pulau Jawa memberikan kesempatan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, maka akan banyak masyarakat yang pergi mencari pekerjaan di Pulau Jawa sehingga terjadi persebaran penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Penyebab yang kedua adalah berkaitan mengenai kondisi pendidikan. Pendidikan di Indonesia memiliki kurikulum yang sama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, tetapi tidak di setiap daerah memiliki kualitas, mutu, dan fasilitas penunjang pembelajaran yang sama dalam pendidikan. Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia, dan perbedaan tersebut dapat menjadi modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat tertentu. Ketiga adalah pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan
atau upah yang diterima masyarakat di setiap daerah berbeda-beda. Nah, tingkat pendapatan ini nantinya akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup setiap individu. Jadi misalkan masyarakat yang memperoleh pendapatan tinggi, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup juga akan semakin tinggi, sedangkan tingkat upah yang rendah akan membuat masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, pembangunan yang tidak merata. Salah satu contoh bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Jadi, jika pembangunan infrastrukturnya dilakukan dengan baik, maka ketercapaian pembangunan ekonomi yang merata akan lebih mudah untuk dicapai. Apabila pembangunan infrastruktur dilakukan dengan merata, maka masyarakat di setiap wilayah dapat mengakses kegiatan ekonomi dengan mudah dan efisien. Rendahnya kemampuan pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang akan mereka terima. Rendahnya pendapatan menjadi pemicu ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan timbul permasalahan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Terakhir, kurangnya lapangan kerja. Di sini kesejahteraan ketersediaan lapangan kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sempitnya lapangan kerja akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan maksimal. Bayangkan, apabila tenaga kerja yang tidak terserap adalah kepala keluarga di usia produktif. Hal ini tentu akan berdampak tidak hanya pada satu individu, melainkan pada satu keluarga. Tingginya angka pengangguran juga disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang terlalu tinggi di satu wilayah. Sedangkan lapangan kerja yang tersedia di daerah tersebut sangat minim. Rendahnya kualitas dari sumber daya manusia juga menjadi penyebab masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dapat saja terjadi lapangan kerja luas, tetapi kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di masyarakat. Jika di suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi dapat semakin besar. Selanjutnya adalah dampak dari adanya kesenjangan ekonomi. Pertama, timbulnya kesenjangan sosial, yaitu terdapat ketidaksamaan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut berupa kebutuhan dasar, sarana dan prasarana pengembangan usaha, peluang usaha, dan masih banyak lagi. Kedua, meningkatnya angka kriminalitas yang tinggi. Jika terjadi satu kalangan masyarakat mendapatkan sarana atau fasilitas yang lebih memadai dalam memenuhi kebutuhannya, sementara kalangan yang lain masih kesulitan untuk mendapatkan hal tersebut. Banyak sekali kasus tindakan-tindakan kriminal menjadi pilihan di balik kesulitan yang terus melanda, sehingga akal pun tidak bisa berpikir secara rasional. Contoh, pencurian, perampokan, dan masih banyak lagi. Ketiga, kualitas pendidikan yang rendah. Kesenjangan ekonomi juga dapat memicu sulitnya akses pendidikan bagi golongan masyarakat tertentu, sehingga kualitas pendidikan di suatu negara akan terancam mengalami penurunan. 4. Kualitas kesehatan yang turun. Implikasi dari kesenjangan ekonomi juga dapat berpengaruh bagi kondisi kesehatan masyarakat, sebab akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat sulit bagi kalangan tertentu. Terakhir, longgarnya tali persatuan dan kesatuan. Adanya kesenjangan ekonomi maupun sosial berpotensi menimbulkan jarak antar satu golongan masyarakat ke masyarakat lain. Kecemburuan sosial diketahui sebagai penyebab munculnya potensi tali persatuan yang dapat terputus. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dibandingkan dengan indikator lain. Ketimpangan pendapatan menjadi aspek kesejahteraan yang penting karena juga melihat distribusi pendapatan berdasarkan dari berbagai golongan masyarakat dan tidak hanya fokus pada satu kelompok masyarakat saja. Distribusi yang tidak merata di suatu negara akan menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan dapat digunakan indikator yaitu koefisien Gini, kurva Lorenz, dan kriteria menurut Bank Dunia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, koefisien Gini. Teori koefisien Gini dikembangkan oleh ahli statistik dari Italia bernama Corrado Gini pada tahun 1912, tidak hanya mengukur distribusi pendapatan,
Koefisien Gini juga digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi dan mengukur distribusi kekayaan di suatu populasi. Koefisien Gini menghitung rasio dari bidang yang berada di antara bidang diagonal dan kurva Lorenz. Kemudian dibagi dengan total bidang setengah bujur sangkar tempat kurva berada. Daerah A menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan suatu negara, adapun koefisien Gini dihitung dengan cara membandingkan luas bidang A dengan luas segitiga BCD. Apabila pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal daerah yang diarsir akan bernilai 0. Kondisi lain, apabila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, jadi angka koefisien Gini adalah 1. Kedua kurva Lorenz, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase pendapatan dengan persentase penerima pendapatan selama kurun waktu tertentu dan biasanya berbagai negara mengukurnya dalam waktu setahun. Kurva Lorenz akan disertai angka kemiringan 1 yang disimpulkan dengan garis diagonal. Semakin jauh kurva dari garis diagonal, maka distribusi pendapatan tidak merata. Sebaliknya, jika kurva mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan merata. Dan berikut adalah kriteria ketimpangan pendapatan negara berdasarkan koefisien Gini dan Bank Dunia. Kesenjangan ekonomi memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah yang solutif dalam mengatasi hal tersebut. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata, maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperkuat fondasi perekonomian. Pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri adanya infrastruktur yang tidak merata menyebabkan lambatnya pengiriman barang di berbagai daerah sehingga meningkatkan biaya produksi. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kesenjangan adalah dengan pembangunan pelabuhan, sehingga kegiatan mengirim dan menerima barang akan dilakukan dengan cepat. Pemberian subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat dapat menjadi solusi bagi masalah kesenjangan ekonomi. Subsidi dari pemerintah dapat berupa bantuan secara langsung maupun bantuan dalam bentuk modal alat kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pendapatan di daerah sehingga kesenjangan ekonomi dapat teratasi. Demikian materi yang telah kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat kalian terima dan pahami dengan baik. Sampai jumpa.